dan es krim. Yeay! Atau mungkin saat kamu mendapat mainan baru, atau kado ulang tahun yang spesial, atau mungkin waktu kamu diajak liburan oleh papa mama ke pantai. Wow, seru sekali ya tentunya. Nah, hal-hal itu bisa membuat kita happy atau sukacita. Tapi bagaimana kalau kamu lagi sakit? Kamu lagi sendirian? Atau waktu ulang tahun kamu nggak dapat kado? Bisa nggak ya kamu tetap happy, tetap sukacita? Pasti sulit ya. Hari ini Miss Rina mau ajak anak-anak belajar dari firman Tuhan tentang sukacitaku. Firman Tuhan ini dicatat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 40 ya. Sebelumnya Miss Rina mau ajak anak-anak berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami saat kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berkati juga Miss Rina yang akan menyampaikannya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini anak-anak akan belajar dari Paulus dan Silas. Siapakah mereka? Anak-anak mungkin sudah pernah mendengar tentang Paulus, bukan? Nah, Paulus juga bersama temannya Silas adalah misionari, orang yang berkeliling untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, suatu hari Paulus dan Silas mengunjungi kota Filipi. Di sana mereka ingin berbagi cerita tentang Tuhan Yesus. Orang-orang di sana ternyata sangat senang. Mereka mau belajar dan belajar lagi tentang firman Tuhan. Tapi suatu hari ada seorang perempuan yang mengikuti Paulus dan Silas. Perempuan ini ternyata di dalam hatinya dipenuhi oleh roh yang lain, oleh kuasa jahat, bukan berasal dari Tuhan Yesus. Waktu Paulus dan Silas berjalan berkeliling, perempuan ini mengikuti sambil berkata, orang-orang ini dipenuhi oleh kuasa dari Yang Maha Tinggi. Mereka akan menyampaikan tentang jalan Tuhan. Kalau anak-anak dengar kelihatannya bagus ya, tidak ada yang salah. Perempuan ini mengatakan tentang mereka adalah orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Tapi Paulus dan Silas tahu bahwa di dalam hati perempuan ini dikuasai oleh roh yang lain. Nah, perempuan ini berteriak-teriak dan berulang-ulang menyebutkan hal itu. Jadinya orang-orang yang ingin mendengarkan cerita Paulus jadi terganggu. Paulus dan Silas juga jadi terganggu. Akhirnya Paulus memarahi perempuan ini. Dia mengusir roh jahat dari perempuan ini. Dan akhirnya perempuan ini diam. Perempuan ini menjadi dirinya sendiri lagi. Dia tidak meneriakkan suara yang dari roh jahat tadi. Perempuan ini pastinya senang ya. Dia bisa pulang ke rumah, dia sudah bebas dari kuasa jahat. Nah, tapi anak-anak, ternyata perempuan ini sebenarnya punya bos. Tahu ya, bos ya? Dia orang yang lebih berkuasa dari dia. Nah, bosnya perempuan ini suka mengambil keuntungan dari perempuan ini. Jadi, dengan roh jahat yang ada di dalam diri perempuan itu, dia bisa menyampaikan gambaran atau apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, misalnya ada orang yang datang tanya, tolong dong, aku mau tahu besok aku mau kemana, mau ke sana, kira-kira boleh nggak, bagus nggak ya, terjadi yang baik nggak ya? Nah, karena
dia punya roh jahat, dia bisa lihat apa yang akan terjadi. Terus orang-orang yang datang kepada dia membayar sejumlah uang. Jadi perempuan ini bisa dapat uang. Nah, bosnya dari perempuan ini yang mengambil uang-uang yang didapat oleh perempuan ini. Jadi ketika roh jahat itu diusir keluar, tentunya perempuan ini tidak bisa lagi ya melihat atau membaca masa depan seseorang. Jadi dia nggak bisa dapat uang lagi. Nah, bosnya ini marah-marah, jadi nggak suka, jadi nggak senang dengan Paulus dan Silas. Nah, tuan dari perempuan ini membawa Paulus dan Silas ke kota, ke depan penguasa-penguasa. Terus mereka mulai bercerita yang bohong tentang Paulus dan Silas. Mereka bilang, ini orang-orang jahat. Mereka mengacaukan kota atau pemerintah Romawi waktu itu. Orang-orang yang dengar percaya. Terus mereka mulai membenci Paulus dan Silas. Nah, penguasa-penguasa ini juga tidak ingin terjadi kekacauan. Akhirnya mereka membawa Paulus dan Silas untuk dipenjarakan. Nah, ketika Paulus dan Silas dibawa untuk dipenjarakan, ada seorang kepala penjara yang disuruh mengawasi, yang disuruh melihat selama Paulus dan Silas ini menjadi tahanan. Nah, anak-anak, menjadi tahanan tentunya tidak enak ya. Kalau kalian pernah nonton film, biasanya Pak Polisi bawa apa? Borgol ya, rantai untuk merantai tahanan. Paulus dan Silas juga tangannya dirantai, kakinya dipasung ya, ada kayu, ada bolong terus dimasukin, jadi nggak bisa gerak-gerak kemana-mana. Aduh, tersiksa sekali ya, sungguh tidak enak. Dan mereka terus diawasi oleh kepala penjara ini. Tapi Paulus dan Silas, mereka tidak marah, mereka tidak sedih. Mereka terus memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Dan pada waktu tengah malam ya, mungkin para tahanan yang lain sedang istirahat, sedang tidur, mereka terus memuji Tuhan, mereka terus berdoa. Orang-orang mendengarkan pujian mereka. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi, ya, gempa bumi, semuanya bergoyang dan rantai mereka lepas. Tahanan-tahanan yang di situ juga rantainya lepas. Kalau saat itu Paulus dan Silas mau lari, bisa sekali, karena sudah tidak ada rantai di tangan mereka, pasung di kaki mereka sudah tidak ada, bahkan pintu-pintu sudah terbuka. Tapi mereka tetap tinggal di dalam penjara. Kepala penjara yang melihat peristiwa itu, yang tahu terjadi gempa bumi, langsung lari cepet-cepet. Lihat, wah, semuanya sudah terbuka, pintu-pintu penjara. Aduh, dia ketakutan. Wah, aku mati aja nih. Aku jadi kepala penjara yang gagal. Para tahanan pasti sudah lari, pikirnya. Dia mau ambil pedang, dia sudah siap-siap. Tapi tiba-tiba ada suara, Paulus, stop, jangan. Tidak ada yang melarikan diri di sini. Semua tahanan masih ada. Akhirnya kepala penjara ini, wah, senang, wah, aku selamat nih. Terus karena dia senang, dia bersuka cita, dia kemudian mengajak Paulus dan Silas ke rumahnya. Nah, disitulah Paulus dan Silas mulai bercerita tentang Tuhan Yesus kepada kepala penjara Filipi ini. Terus kepala penjara Filipi ini mendengarkan dan dia akhirnya tergerak, aku mau dibaptis, aku mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia kemudian merawat, membersihkan muka Paulus dan Silas. Kemudian dia meminta mereka untuk membaptisnya. Jadi diajak ke sungai untuk dibaptis. Nah, ternyata bukan hanya kepala penjara Filipi ini yang mau dibaptis. Keluarganya juga pingin. Mereka juga mendengar firman Tuhan dengan senang, dengan sukacita. Mereka mau. Kami juga dong. Akhirnya seisi rumah, seisi keluarga dari kepala penjara ini dibaptis, percaya Tuhan Yesus. Wah,
perintah untuk dibebaskan. Nah, anak-anak yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita boleh belajar, kita boleh melihat ya, ada orang-orang yang bersuka cita di sana. Siapa mereka? Pertama, Paulus dan Silas. Mereka bersuka cita bukan karena mereka lagi di mall, mereka lagi jalan-jalan, mereka lagi liburan, mereka lagi dapat hadiah. Bukan. Mereka di dalam penjara, mereka diikat tangan dan kaki, tapi mereka tetap memuji Tuhan. Mereka tetap bersuka cita. Mereka tidak kehilangan sukacita mereka karena mereka memiliki Tuhan Yesus di hati mereka. Dan yang kedua, ada siapa? Kepala penjara Filipi beserta seisi keluarganya. Mereka juga bersuka cita. Kepala penjara Filipi bersuka cita bukan karena tahanan tidak ada yang lari dari penjara, tetapi lebih dari itu karena mereka kenal Tuhan Yesus. Mereka mau dibaptis terima Tuhan Yesus. Satu keluarga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang terkasih, kita boleh belajar untuk memiliki sukacita di dalam Tuhan karena keselamatan yang Tuhan beri kepada kita. Meskipun di tengah pandemi, meskipun kita belum bisa berjumpa dengan teman-teman secara langsung, dengan miss, dengan guru sekolah minggu, masih belum bisa ya jalan-jalan bebas, selalu harus pakai masker, harus menjaga protokol kesehatan. Tapi kiranya sukacita di dalam Tuhan boleh tetap kita miliki. Mungkin ada di antara anak-anak yang saat ini sakit, mungkin ada di antara keluarga anak-anak yang juga sakit, yang kena dampak COVID. Tapi ingat, Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus mampu memberikan kita sukacita. Mintalah sukacita yang sejati dari Tuhan. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus, Miss Lina ingin kita mengucapkan bersama-sama ayat ini dari Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Biarlah kita boleh terus belajar bersukacita dan meminta Tuhan menambahkan sukacita di dalam hati kita tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini, dan biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup dengan sukacita dari Engkau. Kami belajar Tuhan untuk mengingat kasih sayang Tuhan, sehingga di saat kami sedih, di saat kami sakit, di saat kami tidak memiliki banyak hal, kami boleh terus bersukacita di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.